banyak orang ya nggak suka nih dengan cara-cara IPW karena mengganggu kenyamanan mereka lah, katakanlah gitu ya. Pernah nggak Mas Sugeng mendapatkan telepon dari seseorang yang keberatan atas? Saya diserang, dilaporkan karena dianggap menghina institusi Polri oleh seorang perwira lah ya. Bahkan kami mendapatkan informasi adanya seorang anggota polisi yang memainkan soal, jadi kalau orang mau naik, pindah, mutasi segala macam datang ke dia. Kita dapat fotonya dia sedang terima uang. Ya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Podcast kita kali ini akan membahas tentang organisasi kemasyarakatan yang selama ini kerap memberikan kontribusi atas kinerja Polri. Ini berkaitan dengan kritik, masukan atau apapun aduan yang disampaikan kepada ormas tersebut, kemudian disampaikan juga ke institusi kepolisian. Nah, selama ini memang kiprahnya luar biasa. Sejak ditinggal Bang Neta Espane, IPW Indonesia Police Watch sekarang digawangi oleh Mas Sugeng Teguh Santoso. Dan seperti apa kiprahnya saat ini, saya sudah bersama dengan Mas Sugeng Santoso yang sudah hadir di studio podcast Radio Sinta di Tower Indo Mobil, lantai 4 Jalan MT Haryono, Jakarta. Saya langsung sapa. Mas Sugeng, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Wiryo, selamat pagi para pendengar ya, Pendengar El Sinta. Radio Sinta. Sampai nanti kan TV bisa dilihat. Oh iya dong, TV, YouTube. Ya, pemirsa lah ya. Iya, netizen lah ya. Netizen. Pemirsa iya, juga. Iya. Sekarang netizen. Iya. Ini netizen tuh benar dengan segala sabdanya. Susah untuk ditertibkan ya. Susah untuk dilawan. Susah untuk dilawan. Iya. Bahasa ditertibkan bahasa Orde Baru. Oh iya, jangan itu subversif itu nanti ujung-ujungnya Mas. Orde Baru bahasa ditertibkan. Jangan sampai kejadian lagi. Iya. Segala sesuatu harus ditertibkan. Kalau sekarang ini demokrasi susah dilawan. Iya, susah dilawan demokrasi. Oke, ini bicara kayaknya ini sudah mengarah ke sana ya. Iya. Mas Sugeng, tapi gini Mas Sugeng, ya, saya terima kasih ya Mas Sugeng sudah dari jauh-jauh dari Bogor sudah menyempatkan hadir di studio podcast El Sinta. Dan tentu saja masyarakat ingin, karena selama ini kan sering dengerin di radio lebih kepada kasus per kasus ya, atau nonton di TV lebih banyak bagaimana Mas Sugeng mengadvokasi kan begitu ya. Tapi kita ingin tahu sebetulnya IPW itu selama ini bagaimana kiprahnya Mas Sugeng? IPW itu kan LSM saja Mas, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau saya melihat sejarahnya berdasarkan dokumen tuh didirikan oleh teman-teman wartawan loh, jurnalis ya, tahun 99 ya. Tahun 99. 99 dan diketahui IPW sejak saat itu kan diketuai oleh almarhum Bang Neta Pane. Apa sih sebetulnya kiprah atau tujuan didirikannya IPW? Dari namanya saja Indonesia Police Watch. Jadi lembaga pengawas kepolisian Indonesia. Jadi mengawasi ini tugas pokok fungsi kepolisian. Kenapa harus diawasi? Ya supaya lembaga tersebut yaitu Polri menjadi institusi polisi yang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2002. Bahkan IPW saya mendengar ya waktu itu Bang Neta itu yang berkontribusi juga memberikan masukan-masukan ketika pembentukan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Waktu itu ya. Jadi IPW didirikan untuk itu. Bahkan diinisiasi sebetulnya waktu itu Bang Neta kan sebagai wartawan hukum dan kriminal dekat dengan para narasumbernya yaitu para petinggi polisi itu dari internal polisi. Coba Bang Neta dirikan dong institusi lembaga LSM supaya bisa mengawasi kami dari luar. Kami di dalam menjaga dan dari luar juga mengawasi. Jadi memang tujuannya itu baik nih lembaga didirikan. Sinerginya ya. Sinerginya. Kenapa sih polisi mesti diawasi? 100% kehidupan kita nyaris berkaitan dengan hukum di mana
Jadi seluruh kehidupan kita berkaitan dengan tugas dan kewenangan polisi. Soal misalnya kita nggak punya SIM di jalan aja bisa ditindak kena sanksi ya. Kita kemudian di jalan menyenggol orang saja jadi urusan polisi. Di rumah kan sekarang ada undang-undang KDRT. Kita misalnya nih sebagai suami nempeleng istri atau melakukan kata-kata kasar verbal, udah urusan polisi. Jadi nyaris semuanya. Nah, kalau tidak diawasi bisa abuse of power nih. Begitu Mas Wiryo. Berlebihan nantinya ya. Iya. Oke. Nah, yang kita tahu kan Mas Sugeng selama ini backgroundnya sebagai pengacara. Iya, sebetulnya saya ini pemain cabutan. Cabutan ya. Saya pikir pemain bola saya cabutan, bon-bonan ya. IPW juga ada cabutan Mas. Gimana ceritanya tuh Mas Sugeng? Jadi saya ini kan bukan anggota IPW, bukan pengurus, apalagi pendiri ya. Tapi saya temannya ketua IPW dan sekjen IPW ya. Dari 2013 deh. Saya berkenalan dengan almarhum Bang Neta itu karena beliau meminta bantuan kepada saya sebagai advokat untuk membantu menangani kasus-kasus hukum di mana masyarakat datang kepada IPW, ternyata kasusnya tersebut perlu ditangani oleh lawyer ya. Nah, Bang Neta kan wartawan. Kalau dia bisa selesaikan secara adat dengan pimpinan Polri-nya kan dia bisa omong. Tapi kalau case-nya sudah masuk pengadilan, ya kan, harus di pengadilan perdata ataupun pidana minta bantuan. Nah, dari 2013 saya bantu. Banyaknya pro bono. Pro bono itu gratis ya. Ada yang membayar ya juga rate-nya juga rendah, saya buat rendah. Jadi saya menjaga pertemanan karena prinsip saya kan berteman itu saya ingin baik gitu ya. Terus sampai 2021 ya kehendak Tuhan ya, takdir ya, beliau meninggal. Kalau tak salah Juli 2021 kena COVID, terjadi kevakuman karena organisasi ini saya lihatin memang bergerak pada dua ini aja Bang Neta figur dan sekjen sentral ya. Iya, figur sentral ya, tidak ada divisi-divisinya. Jadi begitu beliau meninggal terjadi kevakuman, saya diundanglah oleh teman-teman IPW, langsung ditunjuk. Mas Sugeng nih kalau kita berapat ya katanya teman-teman, istilahnya kandang ayam. Jadi kandang ayam itu yang di Rawamangun, kumpulan para teman-teman media yang anggotanya IPW termasuk sekjennya ya, bilang ini kalau nggak dijalankan oleh Mas Sugeng nih vakum loh. Saya bilang jangan. Kan saya ini bukan siapa-siapa, tetap ditunjuk. Saya tolak loh Mas ya. Karena saya udah banyak yang saya urusin ya. Takut nggak keurus. Nggak keurus ya. Saya kan pengurus organisasi advokat ya. Kemudian juga punya kantor, kemudian juga punya yayasan ya. Yayasan bergerak di bidang advokasi hukum. Juga punya apa yang harus diurus lah, urusan-urusan pribadi ya. Betul. Saya mau nggak keurus, tapi mereka udah, saya pulang minggu depan ditunjuk lagi. Jadi 2 kali? 2 kali. Yang kedua masih nolak? Nolak, saya masih nolak. Akhirnya saya bilang gini deh, saya bantu 6 bulan. Setelah 6 bulan tolong cari yang definitif. Kan pernah menjadi PLT ketua lah. Belum 6 bulan, malah baru 2 bulan sudah ditunjuk jadi ketua definitif. Waduh, muncullah kasus apa yang dulu tuh, yang agak rame. Yang mana? Sambo bukan? Bukan. Sebelum kasus Sambo, ya? Sumbangan prank atau hoax 2 triliun. Ingat nggak? Iya, di Sumatera Selatan. Iya. Jadi sumbangan 2 triliun. Nah, itu kita aja ngelihatnya mana mungkin orang kasih sumbangan 2 triliun untuk waktu itu untuk COVID kan ya. Ya kita angkatlah. Nah, aspek pengawasannya di mana waktu kasus itu? Aspek kita mengawasi yaitu soal profesionalisme seorang Kapolda ya. Dalam penanganan informasi dan kasus. Iya, penanganan
informasi kalau ini ya, mengelola informasi. Kan ada informasi orang mau memberi sumbangan 2 triliun. Ya. Kan harusnya ini pertama kita harus tahu ini duit ada apa tidak. Profil orangnya itu iya, apa profilnya gitu. Ya. Kalau yang misalnya nyumbang 2 triliun mungkin Prayogo Pangestu. Beda lagi ya. Atau Aguan, beda lah ini ya. Dia jaga kredibilitas. Ini bukan siapa-siapa. Hanya punya cerita orang tuanya dulu orang kaya. Dan dipublikasi repotnya. Nah, yang kita mau sampaikan, nggak boleh seorang pimpinan Kasatwil di tingkat provinsi tidak cermat. Nah, ini kan mewakili profesionalisme, jadi kita kritisi. Waktu itu kita minta ya Pak Kapolri, ini mesti disanksi nih, karena jadi rame yang malu institusi Polri. Disanksi, akhirnya digeser. Iya, waktu itu digeser lah ya. Nah, mulai dari itu kasus pertama tuh. Pertama. Sudah makan korban tuh ya. Iya. Kan metodenya IPW memang beberapa metode kerjanya, Mas. Satu, rilis. Jadi memang saya tanya sama Sekjen, metode kerja IPW gimana sih? Rilis. Ya. Jadi isu itu dirilis. Ketika merilis itu penting memang. Supaya ini menjadi perhatian bersama-sama publik. Soal keadilan itu harus kita harus membangkitkan persepsi publik bersama-sama, meliterasi mereka. Nah, dalam hal meliterasi ini penting nih satu hal, Mas. Mungkin gaya saya orang Jawa ya. Saya tidak mau bombastis. Ada kan orang narasumber bombastis, ya. Kita tahu dari ruang publik ya. Seorang advokat, 2 orang advokat, sekarang jadi tersangka dia, dua-duanya, ya. Harus meliterasi dengan benar, tidak boleh menjas ya, sembarangan gitu ya. Itu pertama rilis. Kedua, komunikasi langsung dengan pimpinan, misalnya Kapolda, Kapolres ya, atau bahkan Kapolres kali kita sampaikan kalau ada masukan. 2 ya. Ketiga, advokasi. Sekarang kita kembangkan advokasi karena saya kan seorang advokat ya, dan juga biasa memimpin organisasi. Jadi gitu Mas cara kita ya. Ini yang membedakan cara Bang Neta almarhum dan Mas Sugeng ya. Dan sama begini nih, kita diundang, saya harus hadir. Kalau waktunya bisa harus hadir untuk juga bisa meliterasi masyarakat. Iya. Oke. Nah, tadi sebenarnya bukan korban pertama, bukan lah ya. Tapi ini bagian fungsi dari pengawasan yang harus dilakukan IPW. Kita tidak mencari korban. Betul. Tapi kan acap kali misalnya banyak orang yang nggak suka nih dengan cara-cara IPW karena mengganggu kenyamanan mereka lah, katakanlah gitu ya. Ada mutasi dan lain sebagainya yang berdampaknya ke sana. Kira-kira pernah nggak Mas Sugeng mendapatkan telepon dari seseorang yang keberatan atas statement-statementnya atau meminta di stop dulu dalam kasus-kasus tertentu? Kalau pengalaman saya ya, bahkan terkait kasusnya Ferdy Sambo ya, satu, ancaman tuh kayaknya tidak ada ya kepada saya ya. Kalau yang mengingatkan banyak. Yang kedua misalnya menahan, mencegah. Saya melihat institusi Polri ini institusi yang sudah sangat established, matang gitu ya. Mereka tidak pernah melakukan, oh jangan dong, jangan begini. Karena apa? Itu kalau tidak tepat disampaikan, saya kemudian mempublikasikan malu. Oh saya dapat ancaman nih, saya dapat gangguan nih, ya kan malu, ya. Jadi tidak pernah gitu ya. Tetapi kalau IPW melakukan kesalahan data, ya ada loh. Kami merilis satu informasi, datanya keliru. Itu ada yang diingatkan. Dan menurut saya IPW harus menerima. Jangan menang-menangan juga, ya. Menerima dan meralat, ya. IPW harus menerima dan meralat. Saya juga senang untuk kemudian diingatkan. Itu keliru ya. Ada satu kasus adalah ya. Kami keliru, akhirnya kami harus meralat ya. Kita ralat. Dibilang wah udah terima ini nih amplop nih ya, karena memang keliru ya. Udah diamankan nih. Iya gitu ya. Kayak kemarin ya ada satu kasus terkait Saiful Jamil ya.
Yang yang penangkapan ditangkap kemarin. ya. Kita juga dapat masukan, oh itu informasinya IPW keliru tuh. Kapolres Jakarta Barat menyampaikan lewat anggota IPW juga. Saya bilang, oh ya boleh. Kalau keliru, mari kita berdiskusi. Gitu loh ya, tapi belum ketemu. Ya. Kalau kan yang kita lihat Saiful Jamil diperlakukan secara merendahkan martabatnya kan, ya itu aja. Kalau memang ada data silakan. Dan yang selanjutnya, kami bukan institusi yang bisa menginvestigasi, punya kewenangan mencari data. Data yang kami masuk memang berusaha kami verifikasi sesuai kapasitas kami lah, ya. Terus kami rilis, bisa saja sekeliru ya. Oleh karena itu kami berharap ketika kami rilis ada yang keliru diingatkan, bukan diserang. Ada diserang kami Mas. Diserang. Jadi kami orang yang dirugikan dengan data itu. Iya, jadi kami merilis tentang kasus tambang ya di Luwu ya, kasus tambang. Saya diserang, dilaporkan. Karena dianggap menghina institusi Polri oleh seorang perwira lah ya, tingkat dia kombes lah, tidak saya sebut ya namanya, dia kombes, dia laporkan saya ke polisi. Loh, kalau itu kamu hak jawab dulu dong, ya kan? Karena rilis yang saya buat sudah dimasuk berita media ya, hak jawab dong. Tapi akhirnya bisa selesai karena jadi gini loh. Saya melihat mengapresiasi Pak Kapolri saat ini orang yang terbuka terhadap kritik. Kasus Aiman nih, ya kita lihat nih kasus Aiman ya. Aiman kan dilaporkan karena mendiskreditkan kepolisian, ya. Tetapi ternyata pasal yang dikenakan bukan terkait pasal Undang-Undang ITE yang menghina kelompok atau organisasi, yaitu kepolisian. Tetapi yang kenanya menyebarkan berita hoax. Berita hoax merujuk pada Undang-Undang nomor 14 tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 ya. Walaupun menurut saya juga tidak tepat, janganlah Aiman diproses pidana ya. Saya juga begitu. Akhirnya waktu itu saya menyampaikan protes melalui rilis, perkara tersebut kemudian di-drop. Ya. Jadi memang saya melihat Pak Kapolri orang yang terbuka dikritik. Bahkan saya lihat saat ini ada ya program Beyond Trust ya. Beyond Trust Presisi 2024 itu bagaimana polisi merespon pengaduan masyarakat yang viral di publik supaya itu bisa cepat diatasi, bahkan mencegah supaya tidak viral agar ekspektasi masyarakat terhadap Polri itu makin baik. Nah, ini kita juga pantau ya. Jadi kayak LSM IPW ini bukan sekedar mengkritik, tapi juga kita harus memberikan satu apresiasi kalau itu bagus. Kalau cuma mengkritik doang, ya itu namanya kita berantem ya, namanya benci ya. Kita nggak punya kepentingan ya, jadi gitu Mas William. Nah, data yang dimiliki yang kemudian dirilis oleh IPW kan macam-macam, bukan hanya dari Jakarta tetapi dari daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu ya. Nah itu datanya tuh dari mana? Dari internal, karena kadang itu berkaitan dengan institusi Polri di tingkat wilayah. Nah apakah itu datanya dari internal mereka yang istilahnya mega pinjam mulut orang kira-kira gitu, Mas Sugeng? Atau bagaimana? Dulu Bang Neta almarhum pernah bilang informan IPW itu adalah 50% anggota polisi. Jadi informan IPW itu 50%-nya anggota polisi katanya ya. Ada memang beliau kan kedekatannya begitu ya. Tapi itu salah satu sisi lah. Nah, kenapa kami punya data? Ini sebetulnya ini kan saya di zaman saya ya sekarang ini ya. Saya nggak tahu seperti apa Bang Neta dulu ya. Karena kan saya nggak terlibat. Jadi ini ada korelasinya dengan kredibilitas IPW, Mas. Kalau IPW
tidak punya kredibilitas, orang tidak akan menyampaikan informasi. Jadi saya sebagai ketua harus menjaga kredibilitasnya IPW, ya, supaya orang percaya informasi yang diberikan itu akan diolah secara bertanggung jawab, ya. Itu mulai dibangun ketika saya mulai ini, ya. Jadi informasi yang ada itu masuknya semakin gencar itu pada saat setelah pasca kasus Sambo. Begitu kasus Pak Ferdi Sambo diangkat, ya, kematian Brigadir Yosua, muncul ekspektasi masyarakat terhadap IPW. IPW, ya. Jadi informasi masuk tuh. Nah, informasi-informasi itu harus kami respon sesuai kapasitas tentunya, ya. Kami respon. Kalau itu kasus terkait dengan informasi pengaduan keluhan terkait ketidakadilan, penegakan hukum, bahkan kita sudah turun ke 3 wilayah konflik agraria. Kasus Wadas, ya, kami turun. Kemudian kasus terkait konflik di Nagekeo, NTT, saya turun juga karena ada pengaduannya. Ya. Kemudian Rempang. Oke. Ya, Rempang, ya. Sana, ya. Ya, pengaduan itu ada, ya, kami mengolah dari aspek pertama, apakah ada ketidakadilan itu di sana, ya. Apakah ada penindasan, apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Polri. Jadi itu fungsi-fungsi advokasi yang dilakukan advokasi IPW, ya? dilakukan. Nah, kami harus turun. Ekspektasi akhirnya banyak masuk, ya. Apakah dari internal polisi? Ya ada. Ada dong, ya. Ada dari internal polisi. Internal artinya anggota, ya, ada. Bahkan kami mendapatkan informasi adanya seorang anggota polisi yang memainkan soal dia di SDM, ya. Jadi kalau orang mau naik, pindah, mutasi segala macam datang ke dia. Kita dapat fotonya dia sedang terima uang. Ya. Kalau yang begitu, kalau pimpinannya kami kenal, kami nggak rilis, Mas. Kami tidak ingin menimbulkan kegaduhan. Jadi kami sampaikan kepada langsung. Iya, pada Kapolda, ya. Kapolda di Jawa Barat waktu itu, ya. Pak, ini ada laporan. Dia langsung dimutasi. Oke. Gitu, ya. Nggak berpengaruh terhadap apanya? Kan datang bawa uang, kemudian harapannya kan dimutasi sesuai dengan keinginan, kan gitu, ya. Iya. Itu membatalkan atau tidak pada akhirnya? Iya, dia dimutasikan. Dimutasikan. Putusannya? Pejabatnya, pejabat yang terima-terima ini dimutasi. Tapi kan sebetulnya harusnya diproses, ya, pelanggaran. Ya. Iya. Bukan dimutasi. Kalau dimutasi sama aja kayak mengamankan, kan gitu, ya. Iya. Okay. Tapi yang itu sudah senang lah orang, ya udah benar tuh, jangan di situ karena dia tuh memainkan uang gitu loh, ya. Problemnya, ya. Iya. Di sana. Oke, baik. Masuk yang berkaitan dengan kinerja kan butuh pendanaan, Mas Sugeng. IPW bagaimana untuk IPW kan organisasi? Dananya nggak besar. Ya, rilis pada saat advokasi kan harus terjun. Saya ini sudah puluhan tahun, Mas, advokasi, nyaris sepanjang karir saya sebagai advokat, ya. Saya juga punya punya yayasan gitu, ya. Sudah biasa membiayai sendiri. Oke, jadi teman-teman yang di daerah yang langsung. Iya. Biaya sendiri. Jadi subsidi silang dari kantor profesional saya, advokat, buat ngongkosinnya nggak besar lah, ya. Kalau begitu paling tiket, ya, makan, hotel, bisa lah, nggak besar. Nah, organisasi ini sebetulnya harus dibesarkan dengan mengembangkan, ya, divisi-divisi, ya. Tapi itu kan perlu gaji. Nah, kami ini kan di sini semuanya nggak ada gajinya. Volunteer semua. Volunteer semua. Kayak institusi yang besar tuh kayak ICW, ya, atau Walhi, ya, atau Kontras misalnya. Mereka punya organisasi yang tertata baik karena staf-stafnya dibayar, digaji. Kita enggak nih, masih pengelolaannya
Kalau ada sumbangan diterima, kalau enggak Iya, kalau ada sumbangan kita terima ya, Iya, sumbangan tidak mengikat tidak tentunya mengikat, ya, oke. kita terima ya. yang tidak mempengaruhi independensi Iya, IPW, betul. gitu ya. Iya. Nah, suka. Nah, sekarang saya bentuk tim advokasi. Tim advokasinya pun para pengacara yang bisa membiayai diri sendiri. Oh. Jadi gitu loh. Kan di situ ada Bang Johnson juga kan. Iya. Secara sudah mapan lah kalau untuk Ya, dia biasa juga bantu ya. Oke. Ya gitu ya. Artinya bantu juga penanganan kasus penanganan ya. kasusnya ya. Iya. Jadi lebih kuat di Iya, IPW-nya. iya. Baik. Ingin pandangan-pandangan dari IPW terkait dengan tudingan-tudingan beberapa kelompok masyarakat misalnya ya tentang netralitas Polri pada pemilu 2024. Nah, ini berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di Jawa Tengah. Waktu itu kita sempat angkat di radio tuh Iya. soal pemeriksaan kepala desa begitu ya. Betul, ya. Nah, kemudian Butet tadi juga kita diskusi Mas Sugeng mengingatkan itu, dan yang baru-baru ini Aiman Wicaksono. Betul. Ya, ini bagaimana pandangan IPW? Jadi gini Mas, IPW karena saya ini seorang advokat ya, IPW saya gerakan itu berdasarkan prinsip-prinsip proporsional ya, kemudian harus juga profesional ya, jadi kita tidak boleh menerima satu satu fenomena isu ya. Ini kan netralitas soal isu nih. Tetapi IPW harus berbicara terkait ketika kita melihat ada fenomena. 3 kasus tadi kan ada fenomenanya. Ada case-nya. Dan yang penting ada pengaduan kepada IPW. Jadi ada 3 kasus tersebut. Dari 3 pengaduan itu ada, 3-tiganya masuk pengaduan ke IPW. Yang dari Jateng ya. Pemeriksaan terhadap 176 kepala desa di Kabupaten Karanganyar ya. Rencananya juga akan memeriksa kepala desa Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dan satu lagi Klaten apa ya? Ya. Ya, kalau tidak salah nih, saya udah lupa. Nah, itu ada masuk informasi kepada IPW. Kemudian kita cek. Informasi yang masuk apa, Mas Sugeng? Iya, ada informasi masuk dari masyarakat bahwa ini pemeriksaan kepala desa ini arahnya untuk menekan ya, informasinya begitu ya. Terus kami lihat juga, kami ukur ya, ini logis enggak ya, bahwa Polda Jateng akan memeriksa 176 kepala daerah dalam waktu 3 hari apa? Waktu itu 3 hari 4 hari. Enggak logis lah. Memeriksa dugaan penyimpangan dana desa ya, dari 176 kepala desa sekaligus gitu. Ini enggak logis menurut saya. Ambisius. Diperiksanya di Polda lagi. Polda lagi ya. Berapa banyak Polda harus mengerahkan sumber dayanya, ya. Terusnya pemeriksaan ini sudah dipertanggungjawabkan nggak kalau pemeriksaannya itu pendek, ya. Dan satu kasus saja saya bandingkan, satu kasus korupsi aja bisa 1 tahun, ya, penyelidikannya segala. Ini dalam berapa 4 hari. Nah, ini ambisius menurut saya. Oke. Nah, mengapa dikaitkan dengan netralitas, Mas Sugeng? Saya nggak mengaitkan netralitas. Tidak ada bahasa di sana. Dalam rilis kami ya, ini ambisius dan berpotensi bisa dinilai politis. Oh, oke. Bisa dinilai politis. Okay. Karena apa? Karena itu kantong-kantongnya PDIP. 3 kabupaten itu kantong-kantongnya PDIP gitu loh. Jangan dong, nanti malah institusi polisinya yang dinilai tidak netral. Ada kepentingan. Saya mengingatkan. Akhirnya memang ditunda, kemudian dilakukan proses yang normal dengan investigasi datang. Kalau itu nggak ada soal. Tapi kalau IPW ditanya netralitas, kami belum melihat ada satu arahan atau perintah ya untuk polisi terlibat mendukung ya salah satu pasangan calon. Tidak. Karena itu tidak mungkin
diperintahkan. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, gitu loh. Kalau institusi, karena normanya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kode Etik, polisi harus netral. Karena dia ada tanggung jawab yang lebih besar, itu menjaga keamanan dari pemilu ini. Ya. Kalau ada kemudian ya isu ini, isu itu ya, isu ini, isu itu, laporkan dengan bukti kepada IPW, kita buka. Kalau itu adalah perintah institusi, kita buka. Kan nggak ada. Kalau itu adalah case per case, kita buka. Kayak kasus Jawa Tengah gitu ya. Mas Sugeng, pesan kepada masyarakat nih Mas Sugeng, karena tadi berkaitan dengan kehidupan kita nih di demokrasi ya, tahun-tahun politik, nggak lepas nih dari sorotan, ya kita bisa saja berurusan dengan pihak kepolisian dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai Ketua Indonesia Polri Watch, LRM yang selama ini menjadi mitra Polri, apa yang harus dilakukan ya Mas? Pertama ya, isu tentang Polri tidak netral itu buat IPW itu hanya sebagai isu ya. Jadi netralitas itu saya melihat tetap dijaga ya, tetap dijaga. Yang kedua, masyarakat yang harus dicapai adalah bahwa pemilu ini tidak boleh ada pergesekan yang memecah belah persatuan. Tidak ada polarisasi. Tidak ada polarisasi yang mengarahkan situasi perpecahan ya, harus dijaga supaya itu terjaga, pemilu ini aman sampai selesai. Yang ketiga begini ya, saya melihat kita kan menghendaki terpilihnya pimpinan nasional yang bisa membuat kesejahteraan, jauh dari korupsi ya, jauh dari penyalahgunaan kewenangan ke depannya, menjauhi pemimpin yang berpihak pada rakyat bukan kepada kelompok pengusaha ya. Karena saya melihat kebijakan-kebijakan politik sekarang ini berpihak pada kelompok yang justru lebih kepada investasi ya, mengabaikan kemudian masyarakat gitu. Masyarakat karena cukup di BLT kan. Nah, saya minta ya, cobalah pemimpin itu perhatikan keadilan substantif untuk masyarakat ya. Dan masyarakat memilih dengan hati nurani. Itu aja. Itu yang penting ya. Iya. Baik. Mas Sugeng, terima kasih sudah bersama kami Mas Sugeng. Ya. Sehat selalu Mas Sugeng. Ini banyak informasi penting ternyata dan edukasi tentunya ke masyarakat ya. Mudah-mudahan demokrasi dan tahun politik ini semakin adem Mas Sugeng. Kita bisa mendapatkan pemimpin yang memang dicintai oleh rakyatnya. Ya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa Mas Sugeng. Mas Wirjo, sama-sama. Pendengar dan netizen Radio Elsita, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja kita simak bersama perbincangan saya dengan Ketua Indonesia Polri Watch Mas Sugeng Teguh Santoso. Saya Aswiryo, sampai jumpa.